memulai, kita berdoa dulu. Tutup tangannya dilipat, tutup matanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami mau memulai Zoom online Tuhan. Urapin kami semua Tuhan. Kami mau rindu akan Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau hadir di tengah kami. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau Engkau menyukakan Engkau Tuhan, berjalan di tengah-tengah kami dari awal sampai akhir. Internet kami Kau lancarkan Tuhan. Kami serahkan semua ini hanya dalam tangan-Mu. Mengucap syukur Bapa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay. Sudah siap ya? Adik-adik yang ini kan nanti di-share lagunya. Nanti siapa yang bisa ikut nyanyi ya, kita mau memuji Tuhan. Kita jangan diem, tapi kita berdiri semua. Berdiri semua, kita olahraga dikit. Kita nyanyi Tuhan besertaku. Ikut ya, siapa yang bisa lagu ini, ikut nyanyi, ikut gerakannya. Kita mau bersukaria. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang gurun yang membentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung Tuhan senang. Tuhan Yesus besertaku. Ayo sekali lagi ya. Ayo dari daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang gunung dan membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di surga, di bawah Kau ada, di suka Kau ada. Di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Ayo semangat lagi. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang gurun yang dalam. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesus. Oh, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesus. Oh, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah
Masih semangat? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ayo, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ayo sekali lagi. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Semangat adik-adik hebat semua, memuji Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Yesus, terima kasih. Yesus baik ya, Yesus baik. Yuk duduk lagi. Sebelum dengan firman kita nyanyi ya, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus karena kita cinta banget sama Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ayo adik-adik kita mazmurkan Dia. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku mau cintamu Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Engkau Bapa kami,
Bapa Ucapkan yang adik-adik terima kasih baik. Yesus, terima kasih, Terima haleluya. kasih Masukkan namanya Yesus. Tuhan, Haleluya. haleluya. Kau Bapa Bapa yang baik. Baik Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Engkau sungguh baik. Kasih. Haleluya. Haleluya. Kau Yesus. Haleluya. Kau Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Kasih Yesus. Engkau. Terima kasih Bapa. Kasih Tuhan Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencananya lagi. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk Engkau, mencintai Engkau, menyenangkan hatimu, menyukakan Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Pakailah adik-adik juga untuk bisa melayani Engkau Tuhan. Pakai kami semua Tuhan untuk lebih lagi untuk Engkau Tuhan. Kami mau memuliakan namamu, meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dan kami mau dengarkan firman-Mu, Lapin Kak Yana yang berikan. Kami mau duduk diam Tuhan, mau dengarkan di bawah kaki-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Kak Yana. Oke, terima kasih. Shalom semuanya. Halo. Halo. Halo, bagaimana kabarnya hari ini? Biasa. Oke, luar biasa. Oke, Kak Rena mau nyapa ini. Siapa namanya? Christopher sama David. Halo Christopher sama David. Sudah kumpul sama Koko ya. Tetap setia ikut Zoom ya, meskipun di sana ya. Oke. Hari ini Kak Riana mau ini firman tentang apa ya? Ya. Nah, ini dia judulnya. Judulnya adalah berdoa. Nah, sekarang Kak Riana tanya sama adik-adik semua, sama teman-teman semua. Siapa yang pernah berdoa? Pasti enak. Oh, enak. Pasti juga pasti. Pasti Kak. Oke. Siapa yang nggak pernah berdoa? Siapa yang nggak pernah berdoa? Oh, nggak ada ya. Kak, aku berdoa Kak. Waktu mau sekolah minggu aku berdoa. Kan doa sama-sama. Oh, oke.
dengerin ya. Kakak mau cerita mengenai seorang tokoh dalam Alkitab yang kesukaannya berdoa. Wah, kok kesukaannya berdoa? Siapa ya yang sukanya berdoa? Tahu nggak? Depannya D. Depannya Daniel. D. Oh, depannya D. Namanya siapa tadi? Daniel. Kalian semua hebat ya. Oke, kalian semua tahu namanya adalah Daniel. Yuk sekarang kita cari tahu siapa sih Daniel itu? Kenapa kok dia suka berdoa? Apa yang dia lakukan? Oke. Kita cari tahu ya siapa Daniel itu. Daniel adalah seorang yang cerdas. Dia anak yang pintar. Berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari. Kakaknya mau baca jadi 3 kali sehari. Daniel adalah seorang yang cerdas. Apa buktinya kok dia cerdas? Yang adalah seorang yang berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari. Ya, tunggu ya. Ternyata dia itu kerja di istana. Nah, kalau mau kerja di istana itu harus pintar. Nah, harus bisa mengerjakan banyak hal. Nah, waktu dia kerja itu, ternyata dia dipilih sama rajanya untuk menjadi pejabat. Nah, pejabat itu artinya apa? Orang penting. Yang Pejabat tinggi. pejabat tinggi, betul. Dia dipilih menjadi pejabat tinggi. Jadi pegawainya banyak ya, yang dipilih cuman 3. Yang dijadikan pejabat tuh hanya 3. Di antaranya salah satunya Daniel. Kenapa kok Daniel yang dipilih? Karena Daniel itu orangnya cerdas. Dia pintar. Sekolahnya pintar dia. Wah, makanya dia dipilih sama raja menjadi pejabat tinggi, punya kedudukan penting untuk memimpin pegawai-pegawai yang lain. Yang kedua, siapakah Daniel itu? Oh, Daniel adalah orang yang percaya dan taat sama Tuhan. Nah, waktu di istana raja, Daniel ditawarin misalnya makanan raja yang mewah-mewah. Daniel nggak langsung, makan. Dia pegawai pejabat tinggi, enggak, dia bisa menolak karena dia percaya sama Tuhan. Dia bilang kalau bukan dia nggak boleh ambil. Terus dia lebih memilih makan apa? Dia lebih memilih makan sayur. Buah-buahan. Iya, dia nggak mau memilih makanan raja yang mewah-mewah daging karena dia sudah punya janji sama Tuhan, aku mau makan sayur. Nah, begitu ditawari daging, dia ingat, sudah komitmen aku mau makan sayur, aku nggak mau makan daging. Jadi meskipun ditawarin yang mewah-mewah, dia tetap bisa menolak karena dia ingat sama janjinya sama Tuhan. Dia percaya dan dia taat sama Tuhannya. Dan yang ketiga, siapakah Daniel itu? Tadi yang bilang tadi siapa? Siapa Daniel? Enak. Berdoa. Ya, tadi Kenat bilang, Daniel tuh suka berdoa. Satu hari berapa kali doanya tadi Kenat? 3 kali. 3 kali loh. Coba kita lihat Daniel itu doanya apa ya? Doa makan? Apa doa bangun tidur? 2. Yang ketiga doa mau tidur atau Mau mengucap syukur. betul. Jadi bukan doa makan ya, memang doa makan tuh perlu ya, karena kita mau makan. Iya. Kita mau tidur. Iya. Yang dilakukan Daniel ini spesial, dia menyiapkan waktunya. Mungkin 10 menit atau 15 menit khusus untuk berdoa, bukan untuk meminta atau ngomong Tuhan aku mau makan berkati makanan ini, bukan. Dia hanya berdoa sama Tuhan hanya untuk bersyukur, mengucap syukur. Jadi bukan karena mau makan, bukan karena mau tidur, bukan karena mau ulangan, tapi dia berdoa 3 kali sehari hanya untuk bersyukur. Nah, dia bersyukur sama Tuhan, makanya dia terkenal di seluruh istana itu kalau dia tuh suka berdoa. Nah, karena dia tadi pintar itu, makanya kan jadi dia dipilih jadi pejabat tinggi. Nah, pejabat tinggi yang lainnya yang 2 tadi dan berserta pegawai yang lainnya cemburu, iri, wah jengkel. Kenapa ya kok Daniel yang dipilih jadi pemimpin? Kenapa kok Daniel yang dipilih? Orang-orang tuh berusaha mencari kesalahannya Daniel. Kira-kira ada nggak kesalahan yang didapat dari Daniel? Ada. Semua pasukan Makanya nggak mau menyembahkan. ya berusaha mencari kesalahan Daniel, dicari nggak ada. Karena Daniel bisa mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan raja dengan baik, dengan cepat. Wah, tanggung jawabnya tinggi. Wah, dicari apa ya kok nggak? Semua pekerjaan beres.
apa yang diperintahkan raja dilakukan. Terus gimana ya? Orangnya setia, orangnya baik. Tapi kita harus menjatuhkan Daniel. Kita harus menghukum Daniel. Bagaimana caranya? Mereka cari cara. Gak ketemu. Akhirnya mereka tahu kalau Daniel tadi apa kebiasaannya, kesukaannya berdoa. Saya 3 kali. Wah, langsung orang-orang di istana itu mikir nih. Wah, ini. Ayo kita bilang sama raja. Kita kasih tahu raja. Bilang gini. Aku udah tahu. Raja, ada sesuatu yang mau aku kasih tahu. Karena kenapa kok mereka bisa mengatakan sesuatu yang tidak baik kepada raja? Karena mereka sangat iri sama Daniel. Oke. Kenapa? Nih, maka Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Nah, kenapa kok dia punya roh yang luar biasa? Karena dia suka berdoa. Dan akhirnya raja menempatkan dia di seluruh kerajaannya menjadi pejabat yang tinggi. Nah, karena hal inilah teman-temannya menjadi iri. Karena hal inilah teman-temannya menjadi cemburu. Sehingga mereka berniat buruk sama Daniel. Berusaha mencari kesalahannya. Nggak ketemu. Satu pun nggak ketemu. Akhirnya mereka punya ide. Dengan apa tadi? Kebiasaannya Daniel. Kebiasaannya adalah berdoa dan memuji Tuhan. Bahkan sehari 3 kali loh ya. Nah, ini lihat kita lihat Daniel yang suka berdoa. Oke. Nah, terus ini akhirnya mereka menghadap ke raja, bilang, raja gini raja. Raja, di kerajaan ini nggak ada aturan mengenai orang yang menyembah selain kepada raja ya. Gini aja raja, gimana kalau dibuat peraturan supaya orang-orang itu menyembah raja, hanya memberikan doanya hanya memohon hanya kepada raja, nggak boleh kepada dewa-dewa, nggak boleh kepada Tuhan yang lain. Terus raja bilang, oke lah, silahkan. Apa? Gini raja, yang tidak taat sama raja, yang nggak menyembah raja, yang nggak mau memohon sama raja, harus dimasukkan ke dalam kandang singa. Dalam gua singa. Nah, ini perintahnya raja. Akhirnya karena teman-temannya yang tadi pegawai yang lain bilang sama raja seperti itu, akhirnya raja menuruti dan raja bilang, oke, aku keluarkan sebuah perintah. Inilah dia perintah dari raja. Barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan pada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. PBB ya. Raja mengeluarkan perintah itu ditulis, terus dicap. Nah, perintah yang ditulis yang sudah dicap nggak boleh dibatalkan apapun alasannya. Kontrak nggak bisa dibatalkan. Nggak bisa. Kalau raja sudah mengeluarkan perintah A, ya harus dilakukan A. Barang siapa yang melanggar perintah A, maka akan dapat hukuman. Hukumannya tadi apa? Dilempar ke dalam gua singa. Nggak ada alasan apapun. Nah, itulah ternyata karena iri hatinya teman-temannya itu ya akan muncul perintah yang seperti ini. Nah, raja nggak berpikir apa-apa, ya pokoknya raja buat perintah itu. Tapi ternyata teman-temannya ini punya niat yang nggak baik ya tadi ya. Setelah dibuat perintah itu, setelah dicap sama raja, distempel sama raja, langsung mereka kemana? Ke rumahnya Daniel. Karena mereka tahu kebiasaannya Daniel adalah berdoa. Akhirnya mereka cepat-cepat ke rumahnya Daniel. Dan apa yang didapat di rumahnya Daniel? Daniel lagi berdoa. Mereka sudah sangat tahu kebiasaannya Daniel. Daniel tuh suka berdoa. Kapanpun, dimanapun dia berdoa. Lebih jam-jam tertentu teman-temannya tahu pegawai-pegawai. Nah, pas ini langsung teman-temannya lihat, wah itu berdoa. Persis seperti apa yang kita rencanakan. Ayo kita bawa surat ini kita tunjukkan sama Daniel. Datangin Danielnya, ditunjukkan. Ini loh perintahnya raja. Kalau nggak menyembah raja, kalau nggak membuat permohonan hanya kepada raja, maka dia akan dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, Danielnya kaget. Kenapa ada perintah seperti ini? Tapi dia tidak berusaha melawan, memberontak, marah-marah sama. Tiba-tiba kok muncul. Dia ikut apa
apa yang dikatakan teman-temannya dibawa ke raja. Ya sudah, Daniel hanya berdoa dalam hatinya. Dia bilang dia berserah sama Tuhan karena dia percaya sama Tuhan. Kalau memang itu perintah raja, ya dia harus taat karena dia adalah orang yang taat dan setia. Jadi apa yang disuruh raja dia lakukan. Hingga dia dengan sukarela datang ke istana raja, meskipun dengan harus membawa surat tadi ya, dibawain teman-temannya surat perintah yang tidak menyenangkan. Sampai di sana raja, yang lainnya bilang, kasih pengumuman, terus bilang sama raja, ini raja, ternyata ada orang yang melanggar perintah raja. Dia menyembah dan berdoa dan memohon kepada Tuhan yang lain, tidak kepada raja. Sesuai dengan surat ini raja, maka raja harus memasukkan dia ke dalam gua singa. Waduh, langsung rajanya kaget. Nih ekspresinya rajanya kaget dan sedih. Wah, kenapa? Kok Daniel? Padahal Daniel itu orang yang dikasihi sama si raja. Raja namanya Raja Darius. Raja Darius sangat mengasihi Daniel karena apa? Karena Daniel itu cerdas, pintar, taat dan setia sama raja. Waduh, tapi raja nggak bisa berbuat apa-apa, nggak boleh dicabut perintahnya. Tadi kan sudah di awal dibilang apa yang diperintahkan raja dicap, distempel, nggak boleh dicabut dengan alasan apapun. Nah, termasuk Daniel, orang yang dikasihinya. Wah, bingung dia. Gimana ya? Gak bisa aku cabut ini. Waduh, dia sedih sekali. Akhirnya dia bilang sama pegawainya, ya sudahlah, perbuatlah seperti apa yang ada dalam perintah itu. Akhirnya si Daniel dibawa ke gua singa. Nah, si rajanya sedih, ikut ngantar. Dalam pertengahan jalan, si raja bilang gini sama Daniel. Nih, waktu raja kasih perintah, bilang, bawa aja Daniel, lemparkan ke dalam gua singa seperti yang ada dalam perintah itu. Terus, tanpa orang yang tahu, tanpa pegawai yang lain tahu, raja bilang sama Daniel, Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Wah, ternyata raja juga mengakui kalau Daniel itu tekun ya, rajin berdoa, rajin menyembah tuh. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Nah, itu pesannya raja sama Daniel. Waktu dengan keadaan sedih raja bilang seperti itu sama Daniel. Allah yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Nah, Daniel juga nggak berontak, nggak apa, karena itu adalah perintah raja. Dan Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Rajanya sedih, pulang. Di rumah nggak bisa tidur, bingung, nggak tahu harus ngapain, karena dia nggak bisa menolong Daniel. Karena itu adalah perintahnya sendiri, nggak boleh ditarik, nggak boleh dibatalkan. Nah, si raja kan nggak bisa tidur. Terus begitu besoknya pagi-pagi, subuh, langsung dia cepet-cepet ke goa, pengen tahu kira-kira Daniel selamat enggak ya dengan pertolongan Allah yang selama ini dia sembah dengan tekun. Langsung dibuka goanya, dia panggil Daniel. Apakah Allah yang kau sembah dengan tekun itu melepaskan engkau dari singa? Dengan suara lemah dipanggil lagi, Daniel, apakah Allah yang kau sembah dengan tekun itu melepaskan engkau dari singa? Gak lama kemudian terdengar suara di dalam gua. Ya Raja. Rajanya terkaget lagi. Ya ampun, ternyata Daniel hidup. Dia manggil ya Raja. Terus akhirnya, terus langsung dilihat ternyata, wow, Daniel memang hidup. Dan singa-singanya pada diam, ada yang tidur, ada yang cuma melihat. Luar biasa ya. Luar biasa. Dijadiin kucing. Nah, jadiin kucing. Kalian tahu kenapa seperti itu? Karena Tuhan yang menutup mulutnya. Tutup mulutnya. Ya, Tuhan menutupi semua singa-singa itu supaya menjadi jinak. Tidak lagi memarah, tidak lagi mencabik-cabik si manusia. Jadi seperti kucing tadi kata si Evin, jadi diam. Jadi bahkan menjadi temannya Daniel. Nah, rajanya kaget dan kagum. Rajanya sudah tahu bahwa ini adalah perbuatan dari Tuhannya Daniel yang selama ini disembah dengan tekun. Nah, akhirnya
Si Daniel selamat. Pujilah nama Tuhan. Akhirnya dari semua peristiwa ini, Tuhan yang ditinggikan. Nah, waktu diangkat naik ke atas dari dalam goa, si raja bilang sama Daniel dan semua orang, mulai sekarang, semua orang di istana ini harus menyembah Allah yang disembah oleh Daniel. Wow, luar biasa ya. Bukan hanya raja yang kagum, tapi raja menyalurkan kekagumannya itu pada semua rakyatnya supaya rakyatnya mengagumi Tuhannya Daniel. Karena Tuhannya Daniel Tuhan yang luar biasa. Apa yang Daniel lakukan selama ini, dia tekun, dia setia berdoa sama Tuhan. Sehari 3 kali ya. Nah, itu yang membuat Daniel selalu ditolong Tuhan, bahkan dalam keadaan yang sangat berbahaya seperti ini ya. Tuhan sanggup menolong Daniel. Itulah keajaiban yang Tuhan lakukan. Karena Daniel adalah orang yang tekun untuk berdoa. Oke, sekarang kita mau belajar teladan dari Daniel. Apa yang kita bisa teladani dari kehidupan Daniel? Berdoa. Berdoa, betul. Taat. Doa. Daniel ini suka berdoa dan menyembah Tuhan. Jadi, Daniel ini setiap hari berdoa. Nggak peduli dia mungkin lagi capek, atau mungkin dia lagi sakit. Kalau dia memang sudah kebiasaannya sukanya berdoa, dia akan berdoa sehari 3 kali. Bukan doa makan ya, juga bukan doa mau belajar ya, bukan. Tapi doa khusus hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Itu yang dilakukan Daniel. Nah, kita bisa belajar dari Daniel. Kita harus suka untuk berdoa, suka menyembah dan memuji Tuhan. Apalagi yang kedua? Percaya kepada Tuhan. Yang kedua tetap berdoa ternyata. Tapi berdoanya yang dilakukan Daniel ini menjadi suatu kebiasaan, menjadi suatu pola hidup. Nah, misalnya ya, kalian punya kebiasaan apa setiap hari? Makan. Makan. Ya makan. Makan itu kan bukan kewajiban ya, memang sudah Itu itu bukan kewajiban. Kewajiban itu makan, betul. Misalnya makan itu menjadi kebiasaan sehari 3 kali, atau seperti mandi itu seperti kebiasaan ya, sehari 2 kali. Bukan kebiasaan, itu kebutuhan itu. Tapi ada yang nggak kebiasaan loh, Kevin. Aku nggak biasa mandi sehari 2 kali, aku mandi sehari sekali aja. Itu juga kebiasaan, karena dia enggan untuk mandi 2 kali, repot, males, enakan itu. Nah, itu juga kebiasaan. Atau kebiasaan kalian setiap hari mendengarkan musik mungkin. Nah, kalau nggak mendengarkan musik sehari aja, kalian pasti nggak enak, nggak bisa tidur lah apa. Nah, itu juga kebiasaan. Jadi pola hidup. Nah, kebiasaan Daniel adalah berdoa. Kalau dia nggak berdoa, maka ada yang kurang dalam hidupnya. Nah, makanya dia akan menyempatkan waktu 10 menit, 15 menit, 30 menit, atau 1 jam, terserah. Kita kan nggak tahu berapa lama dia berdoa. Ya, yang penting kita menyiapkan waktu khusus untuk menyembah dan memuji Tuhan. Berdoa sama itu apa? Kenapa? Oke. Ini adalah teladan dari Daniel yang bisa kita contoh, yaitu suka berdoa dan menjadikan doa sebagai kebiasaan kita. Kalau kita sampai nggak berdoa, 1 hari aja kita nggak berdoa, kok ada yang kurang ya? Ya, kurang garam. Berdoa, aku harus berdoa. Oke, ucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk kesehatan, untuk mama. Jadi kalau kita sudah biasa berdoa, saat kita lupa berdoa atau kita lagi capek gak berdoa, kita pasti waduh. Saya gak enak banget gitu rasanya. Iya, kok ada yang gak enak ya? Apa ya? Oh iya, aku belum berdoa. Oke, aku mau berdoa. Bersyukur sama Tuhan. Nah, itu artinya kebiasaan. Jadikan gaya hidup, jadikan pola hidup kita. Oke? Kita belajar dari Daniel. Nah, sekarang pertanyaannya Kak Riana. Daniel itu kan sukanya berdoa. Kita juga disuruh berdoa, belajar dari Daniel yang suka berdoa. Pertanyaannya, apa sih itu doa? Siapa yang bisa jawab? Cara berkomunikasi dengan Tuhan. Hanya ngomong dengan Tuhan. Istilahnya ngomong dengan Tuhan. Doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Oke, good. Atau ngomong sama Tuhan. Ya, doa adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan.
di mana roh manusia, roh. Jadi yang berbicara sama Tuhan tuh rohnya, bukan mulut kita. Kan kadang kita tutup mulut, tapi hati kita yang bicara roh. Itu artinya roh. Roh kita yang berdoa, roh kita yang berkomunikasi sama Tuhan, memuji Tuhan, memohon sesuatu sama Tuhan, dan mengakui Tuhan yang penuh kuasa, mengakui Tuhan yang besar, mengakui Tuhan yang hebat. Nah, itulah yang dinamakan doa. Saat kita memuji, bercakap-cakap, mengatakan sesuatu, bercerita sama Tuhan, itu juga disebut doa. Jadi doa bukan hanya minta-minta, bukan hanya mau makan, bukan. Tapi saat kita memuji Tuhan, saat kita bersyukur, mengakui Tuhan, itu juga disebut doa. Saat kita bercakap-cakap sama Tuhan, misalnya, Tuhan, aku sedih karena tadi temanku ganggu aku, tolong aku Tuhan. Itu juga disebut doa loh. Karena itu adalah percakapan dengan Tuhan. Dan Tuhan jawabnya lewat mana? Lewat hati kita. Jadi kita kalau misalnya merasa tenang, damai, berarti Tuhan sudah menjawab sesuatu dalam hati kita, melalui doa kita. Ya, jadi saat kita khawatir, takut, berdoalah. Dan Tuhan akan memberikan ketenangan dalam hati kita. Itulah doa. Kalian semua hebat. Nah, jadi doa intinya adalah komunikasi, percakapan antara manusia dengan Tuhan. Nah, jadi bukan bicara langsung ngomong pakai mulut ya. Kita tutup mulut pun Tuhan tahu. Kita tutup mata, tutup mulut, yang bicara adalah roh kita. Ya. Oke. Itu adalah doa. Nah, sekarang kita baca di Daniel 6 ayat 4a. Yang tadi, yang pertama kali Kak Riana infokan mengenai kenapa kok Daniel diangkat menjadi pejabat tinggi oleh Raja Darius. Nah, di situ dikatakan, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena apa? Mempunyai roh luar biasa. Nah, karena dia mempunyai roh yang luar biasa. Nah, itu dapat dari mana roh yang luar biasa? Karena rohnya ini sudah biasa bercakap-cakap sama Tuhan. Tuhan ini adalah roh kudus. Nah, roh yang dari Tuhan ini ada pada Daniel karena dia suka bercakap-cakap, dia suka berkomunikasi sama Tuhan, sehingga roh yang ada dalam Daniel itu didapat dari rohnya Tuhan. Transfer ya, roh Tuhan yang baik, yang misalnya setia, yang bijaksana, itu ada pada Daniel karena Daniel suka berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan. Itulah kelebihan dari Daniel, mempunyai roh yang luar biasa karena Daniel suka berdoa. Oke, nah sekarang kita membahas mengenai berdoa menjadi suatu kebiasaan dan pola hidup yang Daniel lakukan. Saat tidak berdoa satu hari bingung, apa ya yang kurang? Kalau itu sudah kebiasaan, maka kita bisa melakukan setiap hari tanpa disuruh, tanpa diingatkan, betul? Jadi kalian berdoa karena memang itu kebiasaan kalian, tanpa ada orang lain yang memperhatikan. Kamu belum berdoa ya? Tapi dari kalian sendiri, karena itu jadi pola hidup kalian. Yang dimaksud kebiasaan adalah rutin dilakukan setiap hari. Saat tidak dilakukan satu hari aja, maka kalian akan merasa ada sesuatu yang kosong, ada sesuatu yang tidak nyaman. Nah, itu namanya kebiasaan. Rutin dilakukan setiap hari. Konsisten juga, betul. Tidak tergantung mood. Apa ya mood itu? Tidak tergantung situasi. Apa mood itu? Kondisi. Kondisi ya. Nah, tidak tergantung kondisi, tidak tergantung situasi. Aku hari ini capek, nggak berdoa, doanya besok aja. Enggak. Kalau sudah kebiasaan ya apapun dia akan berdoa. Misalnya, enggak aku tadi habis dimarahin mama, males aku berdoa. Nah, berarti kondisinya lagi nggak baik ya, karena habis dimarahin mama sedih. Enggak berdoa. Enggak juga. Kita mau sedih, kita mau senang, kita mau apa aja, kita tetap melakukan kebiasaan kita. Nah, misalnya, atau enggak aku tadi nilai ulanganku jelek, males aku berdoa lagi. Enggak juga ya, enggak tergantung situasi, enggak tergantung kondisi, enggak tergantung apapun. Tapi kalau sudah biasa kita lakukan, gaya hidup kita, pola hidup kita, itu pasti akan kita lakukan. Oke?
Yang ketiga, dilakukan tanpa diperintah. Nggak diperintah sama mama, ayo kamu belum berdoa ya. Kamu belum berdoa, kamu belum dikasih tahu guru, dikasih tahu mama, enggak perlu kan? Kalau itu sudah kebiasaan, maka kamu akan melakukannya. Misalnya, satu hari 2 kali. Masa harus disuruh? Ayo sikat, kalian kan sudah besar ya, sudah SD. Kalau TK mungkin masih disuruh. Ya. Kalian sikat gigi sehari 2 kali. Perlukah kalian disuruh? Ayo sikat gigi malam. Apakah perlu disuruh? Enggak ya? Disuruh gosok gigi. Masih ada. Lalu disuruh gosok gigi. Oh, Joel masih disuruh. Joel masih kelas 1. Oke, belajar ya Joel. Jadi kita melakukan kebiasaan kita tanpa disuruh. Kalau sudah memang harus jadi kebiasaan kita sikat gigi sehari 2 kali, ya lakukan. Tanpa disuruh, kita ingat sendiri. Nah, sama seperti berdoa. Kalau berdoa jadi kebiasaan kita, nggak usah disuruh mama, nggak usah disuruh papa. Ya kita berdoa. Oke? Itu anak yang pintar. Oke. Nah, sekarang kita mau tahu doa itu apa ya? Doa itu bukan hanya meminta sesuatu kepada Tuhan. Tuhan berkati makanan ini supaya aku sehat. Nah, berarti kan kita minta supaya diberkati makanannya supaya kita sehat. Bukan. Itu memang doa, tapi bukan hanya itu. Tuhan, aku mau ulangan. Buat ulanganku supaya dapat 100 ya Tuhan. Nah, itu juga meminta dapat nilai 100. Apalagi Tuhan, aku kepingin mainan Lego. Tuhan tolong. Nah, itu juga doa yang meminta. Itu memang harus kita lakukan. Apapun yang kita perlu, kita harus minta sama Tuhan. Tapi doa bukan hanya untuk minta. Seperti yang Daniel lakukan. Ucapan syukur atau ucapan syukur dan ucapan syukur. Seperti yang Daniel lakukan ya. Daniel tidak meminta-minta dalam doanya, tapi Daniel melakukan khusus untuk mengucap syukur. Nah, dengan berdoa itu menunjukkan bahwa kita apa? Satu, kita percaya sama Tuhan. Oh, aku percaya sama Tuhan. Aku di rumah sendirian, tapi aku percaya sama Tuhan. Tuhan melindungi aku. Aku berdoa, Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau sudah melindungi aku percaya aku di rumah dengan aman karena Tuhan ada bersama aku. Nah, kita percaya sama Tuhan. Karena itu kita berdoa. Oke, yang kedua, doa menunjukkan apa? Doa menunjukkan bahwa kita taat sama Tuhan. Bukankah kita anak-anak Tuhan harus taat sama Tuhan? Betul ya? Nah, seperti Daniel tadi. Daniel itu disebut orang yang percaya dan taat sama Tuhan. Nah, kalau kita dibilang taat sama Tuhan, tapi kita nggak mau berdoa sama Tuhan, apakah kita bisa dibilang taat sama Tuhan? Nggak. Oke. Tidak ya? Kalau kita dibilang taat, kamu jadi anak yang taat ya sama Tuhan? Ya, aku taat kok. Tapi nggak pernah berdoa. Berarti itu bukan. Kalau kamu taat, kalau adik-adik semua taat, kalian pasti akan berdoa. Ya, berdoa mengucap syukur. Yang ketiga, dengan berdoa itu menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku sangat mengasihi Tuhan. Tuhan baik. Tuhan selalu menjaga aku. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memberikan aku hidup, memberikan aku nafas, memberikan mama papa. Kita mengasihi Tuhan. Tuhan baik. Nah, jadi kalau kita doa mau doa apa ya bingung aku ya kita bilang aja aku mengasihi Tuhan. Aku percaya sama Tuhan dan aku mau taat sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu juga semua doa ya. Terus yang keempat, dengan berdoa itu menunjukkan apa? Apa? Mengucap syukur. Apakah kalian semua mengucap syukur sama Tuhan? Ya. Ya. Iya. Apa buktinya? Buktinya dalam doa kalian. Ya. Kalian bangun tidur, buka mata, bisa nafas. Wah, ucap syukur, terima kasih ya Tuhan. Nah, langsung kalian pasti berdoa. Nggak harus berdoa langsung tutup mata, duduk. Enggak, kalian begitu buka mata, nafas kalian langsung ingat Tuhan. Langsung mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, untuk pagi hari ini aku boleh nafas. Aku boleh melihat, aku boleh hidup. Nah, itu sudah ucapan syukur. Dan itu adalah doa. Kita mengucap syukur sama Tuhan, itu adalah doa. Misalnya kita ulangan ya, kemarin kan pakai internet semua ya, pakai online. Nah, untuk online supaya lancar apa yang kita lakukan?
doa. Ya, kita doa minta supaya internetnya lancar. Nah, setelah lancar, ulangan selesai, apa yang kita lakukan? Kita harus mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, ulangannya sudah selesai, sudah aku submit. Terima kasih, internetnya lancar, semuanya baik. Nah, itu doa. Itu artinya doa mengucap syukur sama Tuhan. Jadi, bukan hanya meminta supaya internetnya lancar. Setelah selesai ulangan, kalian juga harus mengucap syukur. Itu juga namanya doa. Simple ya, sederhana. Tapi besar kuasanya. Tuhan sangat Oh iya, yang Amsal berapa itu doa orang benar sangat besar kuasanya. Sungguh ya, besar. betul. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Jadi kalau kita menjadikan doa sebagai kebiasaan kita, Tuhan sangat senang. Apa-apa dikit mengucap syukur. Ada apa sedikit mengucap syukur. Ada apa sedikit mengucap syukur. Wah, Tuhan senang. Maka setiap apa yang kita doakan, maka Tuhan pasti akan menjawab. Tapi ingat ya, setiap doa yang kita doakan, mungkin kita meminta sesuatu, belum tentu dikabulkan. Karena apa? Tuhan tahu yang terbaik. Menurut kalian yang kalian minta itu baik. Misalnya pernah kalian info, kalian berdoa pingin minta mobil, kepingin nyetir mobil sendiri. Menurut kalian baik, supaya tidak ngerepotin orang lain. Tapi menurut Tuhan itu tidak baik. Kalian belum punya SIM, kalian masih di bawah umur. Jadi Tuhan tidak akan pernah mengabulkan sebelum waktunya. Jadi Tuhan tahu yang terbaik buat kalian. Tapi tugas kalian memang harus berdoa sebagai wujud bahwa kalian mengasihi Tuhan, percaya Tuhan, dan selalu mengucap syukur. Oke. Kenapa enggak beli mainan mobil aja? Kan lebih enak. Oh iya, beli mobil mainan. Ya betul. Yang bisa dinaiki. Ya, oke. Nah, jika kita setia berdoa dan menyembah Tuhan, Tuhan pasti menolong kita dalam situasi apapun yang kita hadapi. Hal ini terbukti sama Daniel ya. Daniel berdoanya pada saat dia di dalam gua singa atau sebelum-sebelumnya? Sebelum-sebelumnya. Karena Daniel berdoanya setiap hari sebelumnya dan itu rutin, tekun dia berdoa sama Tuhan. Dalam keadaan apapun, kondisi apapun dia berdoa sama Tuhan, menyembah, memuji Tuhan. Sehingga saat ada masalah yang sangat besar sekalipun, bahaya sekalipun seperti Daniel di kandang singa, di gua singa, itu kan sangat-sangat berbahaya ya. Nah, saat itulah Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Ya, dikatakan tadi doa orang benar sangat besar kuasanya. Dan kuasa itu didapat dari Tuhan. Jadi kita berdoa itu jangan menunggu ada masalah ya. Kita berdoa jangan menunggu ada musibah. Sudah terlambat mungkin. Tiba-tiba ada musibah. Aduh Tuhan tolong. Nah, selama ini kita nggak pernah mau berdoa, nggak pernah mau memuji Tuhan. Tiba-tiba ada masalah kita minta tolong Tuhan. Tuhan tolong. Tetapi dengan cara yang lain mungkin. Yang mungkin kita harus mengalami kecelakaan dulu atau kita harus mengalami sesuatu hal yang nggak enak, sakit atau apa. Nah, untuk itu kita harus menjadikan doa sebagai kebiasaan kita. Jadi saat kita menghadapi bahaya, Tuhan sudah ada bersama kita karena Tuhan sudah sangat tahu apa yang kita lakukan. Tuhan pasti menolong kita. Oke, nah jadi pesannya satu, tetap doa dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, tidak terpengaruh. Apapun, setiap hari kebiasaan kita harus berdoa. Simple ya, tetaplah berdoa. Coba dibuka Alkitabnya. Yang bawa Alkitab, mungkin kalian bisa baca, tapi Kak Diana mau kalian buka Alkitabnya. Buka di 1 Tesalonika 5, ayat 17. Yuk, buka semua Alkitabnya. Yang nggak punya Bible bisa buka di HP-nya, bisa, boleh. Sudah ketemu, Kak. 1 Tesalonika 5, ayat 17. Ada yang bisa bantu baca? Saya. Ya, boleh. Siapa itu? Jaden ya? Oke. Jaden ini. 1 Tesalonika 5, ayat 17. Tetap nggak berdoa. Oke, terima kasih Kenat. Jaden, ayo silakan Jaden. Ayo Jaden.
Jika kita setia berdoa dan menyembah Tuhan, Tuhan pasti menolong kita dalam situasi apapun yang kita hadapi. Oh bukan Jaden, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Bisa? Bisa bukanya? 1 Tesalonika 5. Tetaplah berdoa. Nah, tetaplah berdoa. Ketemu Jaden? Firmannya adalah tetaplah berdoa. Simple, terdiri dari 2 kata. Tetaplah berdoa. Oke? Jadi kalian setiap hari bisa mengingatnya ini. Perintahnya Tuhan, tetaplah berdoa. Apapun keadaan kalian, sedang capek, sedang sakit, sedang tetaplah berdoa. Doa itu adalah sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bukan hanya untuk meminta sesuatu, tetapi lebih ke arah kita mengucap syukur, menunjukkan bahwa kita mau memuji Tuhan, menunjukkan bahwa kita mau mengasihi Tuhan. Oke? Oke, ayo kita sama-sama katakan, tangannya ditaruh gini. Ya, kita mau berdoa. Seperti kita mau berdoa. Ayo, sama-sama kita ucapkan di 1 Tesalonika 5 ayat 17 ya. Udah tangannya seperti ini semuanya, seperti itu yang di gambar itu. Kalau berdoa tangannya gimana? Ya boleh begini, boleh begini, boleh. Oke ya. Kita sama-sama baca ayat ini. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Oke. 1 Tesalonika tetap 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Oke. Ayat yang pendek. Ya. Ayatnya pendek sekali. 1 Tesalonika 5 ayat pendek tapi ada artinya. Iya betul. Tetaplah Ayatnya berdoa. sangat pendek tapi Tesalonika artinya 5 bukan. ayat 17. Tetaplah Sedangkan ayatnya tetaplah berdoa. Karena dengan berdoa kita itu adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Berkomunikasi, berbicara, mengucap syukur, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itulah doa. Jadi, jadikan doa sebagai pola hidup, gaya hidup kita, kebiasaan kita. Saat kita tidak berdoa, ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang kosong. Karena itu, lakukan doa. Berdoalah setiap hari sebagai kebiasaan hidup kita. Bukan hanya untuk meminta sesuatu, tetapi sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Oke? Nah, ini kita kalau di rumah sama ini kita bisa berdoa bersama-sama, bersama mama, papa, kakak, adik, kita bisa berdoa sama-sama. Tapi di atas semuanya itu yang paling penting adalah doa pribadi kita. Ya, kita harus berdoa pribadi sama Tuhan. Kita bercakap-cakap pribadi sama Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan. Nah, sekarang Kak Riana tanya sama kalian semua, teman-teman. Siapa yang punya kebiasaan berdoa setiap hari? Saya. Bangun tidur Jason, sebelum Dominic, tidur. Kevin, Gimana? Oh ya betul. Oke. Saya. Ani, Berdoa setiap Dave, hari. Marcia. Oke, good. Nah, tadi Kevin bilang Nathan. aku berdoa sebelum tidur atau aku berdoanya cuma berdoa makan. Aaron. Oke. Oke, Kak aku sama ini berdoa tapi berdoa makan. Oke. Kalian sudah belajar di sini bahwa berdoa bukan hanya untuk meminta ya, tapi luangkan waktu mungkin 5 menit, 10 menit hanya untuk mengucap syukur. Jadi kalian tambahkan porsi atau saat doa, bukan hanya berdoa untuk makan. Soalnya doa mengucap syukur aku gabung sama doa sebelum tidur, Kak. Doa makan gabung doa sebelum tidur. Oke. Balik, Kak. Doa mengucap Tapi syukur. aku Enggak doa sebelum makan. Oh, ini tambah makan enggak doa. Nah, oke, nggak apa-apa. Kalian semua sekarang sudah tahu ya. Kalian apa yang harus kalian lakukan? Kalian harus berdoa. Berdoa, mulai bangun tidur, mau makan, mau tidur, itu kalian lakukan. Dan ditambah satu lagi, doa ucapan syukur. Oke?
Jadi yang belum berdoa sama ini di rumah satu kali pun berdoa makan pun belum. Ayo belajar berdoa ya. Seperti Daniel lakukan setiap hari. Ditambah 1 poin lagi. Berdoa mengucap syukur. Sambil dengarkan musik, lagu rohani, lagu gereja. Terus berdoa, menyembah Tuhan. Nggak usah lama-lama. Nggak harus 1 jam, nggak harus 2 jam. Bisa kalian mungkin 10 menit, 15 menit. Oke, yang penting kita mengucapkan ucapan syukur kita sama Tuhan atas kebaikan Tuhan hari ini. Aku boleh sehat, aku boleh hidup, aku boleh makan. Itu semua adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Oke? Anak-anak di sini semuanya hebat. Tetaplah berdoa. Oke ya. Terima kasih buat semuanya. Kita sama-sama belajar untuk tetap berdoa, jadikan doa menjadi kebiasaan hidup kita. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Liana. Berdoa dulu yuk. Kita mau berdoa dulu, Kak. Doa syafaat enggak? Ya, doa syafaat nanti kita mau doa dulu ya. Oke, masih sikap doa. Yuk, kalau sikap doa bagaimana? Oke, semuanya pintar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan untuk firman-Mu siang hari ini. Tuhan, kami mau belajar Tuhan seperti Daniel yang suka berdoa, yang menjadikan doa sebagai kebiasaan hidup kami. Kami mau Tuhan, kami mau menambah porsi doa kami Tuhan untuk doa mengucap syukur, untuk doa atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau Tuhan belajar dari kecil Tuhan untuk memiliki kebiasaan berdoa. Saat kami berdoa Tuhan, hati kami tenang. Saat kami berdoa Tuhan, kami bisa merasakan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, mampukan kami dan mampukan kami Tuhan untuk mengalahkan semua kemalasan kami Tuhan. Mampukan kami untuk mengalahkan semua ketidaktaatan kami. Kami mau belajar untuk setia berdoa. Kami mau belajar untuk setia memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami percaya Tuhan doa orang benar sangat besar kuasanya dan pertolongan-Mu sungguh sempurna buat kami. Kami mau tetap berdoa setiap hari dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, materaikan firman-Mu dalam hati kami. Mampukan kami untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati gereja ini, Tuhan semoga bisa ketemu dan ketemu teman-teman. Tuhan semoga kita bisa bertemu lagi kalau nggak corona kita bisa Tuhan lindungi gereja ini semoga Tuhan hadir. Dalam nama Yesus kita sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan Dev. Tuhan berkatilah guru dan teman-teman di sekolah, berilah mereka kesehatan, jagailah mereka terus ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Heran. Tuhan Yesus, terima kasih atas karunia-Mu. Hari ini kita bisa sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati negara, berkati juga Bapak Jokowi. Berkati negara ini supaya menjadi bangsa yang kuat dan gagah. Terima kasih Tuhan. Semoga corona ini cepat hilang. Terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yang. Tuhan Yesus berkati keluarga-ku juga, keluarga teman-teman semua. Berkati keluarga kami masing-masing, berkati kami semua, berkati Papa Mama, supaya bisa mendidik kami dengan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami semua anak-anak dan kakak-kakak sekolah Minggu Manyar, kami mengucap syukur kami memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kami. Jaga lindungi kami Tuhan, dengarkan doa dari masing-masing anak-anak ini Tuhan. Kami mau belajar untuk taat, untuk mendengarkan segala perintah-Mu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, jaga lindungi di sepanjang hari ini, apapun kegiatan yang akan kami lakukan setelah ibadah sekolah minggu ini Tuhan, Tuhan sertai, Tuhan jaga, di minggu-minggu yang akan datang kami akan hadir lagi dengan lebih semangat lagi Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami mau mendoakan juga jikalau ada keluarga, teman, atau siapapun itu yang sekarang lagi sedang mengalami keadaan sakit Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan sakit penyakit mereka Tuhan, karena kami yakin dan percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Begitu juga Tuhan, jikalau ada anggota keluarga kami yang mengucap syukur atas setiap berkat-berkat yang Engkau curahkan, biarlah ucapan syukur kami itu kami kembalikan kepadamu Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, bagi keluarga kami, jikalau ada yang sedang mengalami kedukaan, kehilangan Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang maha menghibur, Tuhan yang memiliki segalanya ya Tuhan, yang tidak kami miliki Tuhan. Untuk itu biarlah kami selalu berdoa dimanapun kami berada, apapun keadaan kami, dalam sukacita, duka cita kami selalu berdoa kepadamu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.